Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jasudi. Di sini saya akan membahas aliran kalam atau dua aliran ilmu kalam, yaitu Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Meskipun kita sudah mengetahui banyak aliran-aliran yang ada dalam agama Islam, dari Maturidiyah, Jabariyah, Qadiriyah dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya akan membahas dua hal tersebut, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kita akan bahas dari sejarah, pemahaman serta penyimpangan dari kedua aliran tersebut. Nah, yang pertama aliran Mu'tazilah. Sejarahnya bagaimana dan apa itu Mu'tazilah? Aliran Mu'tazilah adalah aliran. Kata Mu'tazilah adalah kata yang bermakna menyimpang atau mengasingkan diri. Mengapa bisa demikian? Karena pendiri daripada aliran ini yaitu Wasil bin Atha, salah satu murid daripada Imam Hasan al-Basri, dia itu menyimpang atau mengasingkan diri dari gurunya. Kenapa bisa demikian? Karena dia berbeda pendapat dengan sang guru tentang beberapa hal. Nah, sehingga karena hal tersebut dia mengasingkan diri ke sudut masjid dan pada akhirnya mendirikan majelis sendiri. Nah, di mana tempat lahirnya aliran ini? Aliran ini lahir atau muncul di Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah atau pada abad ke-8 Masehi. Dan aliran ini pernah menjadi mazhab resmi daripada negara tersebut, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah. Nah, aliran ini sangat menekankan pada rasionalitas. Artinya, aliran ini menekankan dalil akal ketimbang dalil nakli. Jika memang hal tersebut bertentangan atau memang tidak masuk di akal. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang pokok-pokok pemahaman daripada aliran Mu'tazilah. Jadi di sini ada 5 pokok hal tersebut. Yang pertama itu at-tauhid, tentang keesaan Allah. Mereka mengklaim, aliran Mu'tazilah ini mengklaim bahwa Allah adalah zat yang unik dan menolak sifat-sifat yang terpisah dari zatnya. Artinya mereka tidak menerima sifat-sifat yang memang sifat tersebut berhubungan atau dimiliki oleh sifat-sifat makhluknya. Jadi mereka tidak menafsirkan hal tersebut karena takut terjadi syirik. Nah, yang kedua yaitu al-adlu atau keadilan Allah. Jadi Allah Maha Adil. Mereka mengklaim bahwa keadilan Allah menuntut manusia itu berbuat semaunya. Artinya manusia itu bebas melakukan apa saja yang dikehendaki oleh dirinya tersebut. Karena apa? Karena mereka mengklaim bahwa Allah tidak akan memaksa seorang berbuat kejahatan dan pada akhirnya Allah akan menyiksanya. Jadi menurut pemikiran aliran ini, manusia itu berbuat seenaknya, terserah mau berbuat baik, jahat ataupun apa itu sudah terbebas daripada kehendak Allah. Artinya sudah memang kehendak masing-masing. Nah, yang ketiga itu al-wa'du wal wa'id. Artinya janji dan ancaman. Janji Allah ini nyata dan pasti akan terjadi bagi orang yang melaksanakan amal baik. Baik itu sholat, puasa ataupun sesuatu yang memang hal-hal tersebut bernilai amal baik. Nah, ancaman atau al-wa'id ini itu disediakan untuk orang-orang yang memang melaksanakan atau melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang melanggar dari ajaran syariat Islam. Sehingga dari pemahaman atau dari paham pokok aliran ini, seorang pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka dia itu akan kekal di dalam neraka. Nah, yang keempat yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Artinya apa? Artinya seseorang yang memang suka berbuat kejahatan atau bisa dikatakan orang fasik. Nah, orang fasik ini menurut aliran Mu'tazilah bukan tidak dikatakan orang mukmin dan juga tidak dikatakan orang kafir. Jadi
manzilah bainal manzilatain, berada di antara kafir dan di antara mukmin. Nah, orang fasik ini ketika dia mati dalam keadaan fasik, maka dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Itu menurut pandangan daripada aliran Mu'tazilah. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang al-ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, prinsip ini memang sangat ditekankan oleh aliran Mu'tazilah ini. Sehingga bagaimanapun caranya, yang penting al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini tetap terlaksana, sekalipun nanti akan terjadi kekerasan dalam hal politik atau apapun itu. Yang penting al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini tetap berjalan dengan semestinya. Itu menurut paham pokok daripada aliran Mu'tazilah. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang pokok atau pandangan yang dianggap menyimpang daripada pemikiran, yang dianggap menyimpang daripada aliran Mu'tazilah ini. Pokok yang pertama atau pandangan yang pertama yaitu tentang klaim tentang Al-Quran. Mereka mengklaim, aliran Mu'tazilah ini mengklaim bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk, bukan sesuatu yang qadim. Artinya Al-Quran adalah sesuatu yang baru, yang ada permulaannya, bukan sesuatu yang qadim yang akan kekal selamanya. Itu pandangan mereka tentang Al-Quran. Nah, yang kedua, mereka itu menolak sifat-sifat khabariyah, itu sifat Allah seperti memiliki mata, tangan, ataupun wajah. Ini mereka itu menolak hal tersebut dan menafsirkan sifat-sifat ma'ani seperti kudrat, ilmu, dan sifat ma'ani yang lainnya sebagai bagian dari zat Allah itu sendiri. Artinya sifat ma'ani itu bukan entitas yang terpisahkan, bukan entitas atau bukan sifat yang terpisah. Artinya sifat tersebut sudah mencakup pada zat Allah sendiri. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan mutlak manusia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa manusia itu menurut pandangan Mu'tazilah itu bebas melakukan apa saja, tergantung apa yang mereka kehendaki, karena sudah bebas dari takdir Allah. Jadi hal ini dianggap menyimpang. Kenapa? Karena hal ini akan mengurangi peran dan takdir mutlak Tuhan. Kenapa demikian? Karena manusia itu sudah memiliki prinsipnya sendiri, tergantung pada kemauannya sendiri, begitu. Sehingga hal tersebut dianggap menyimpang. Nah, yang keempat, yang terakhir pandangan yang dianggap menyimpang atau penyimpangan yang dilakukan oleh Mu'tazilah ini adalah meniadakan ru'yatullah. Apa itu ru'yatullah? Ru'yatullah itu artinya manusia dapat melihat Allah di akhirat nanti. Nah, aliran Mu'tazilah ini tidak meyakini hal tersebut. Kenapa? Karena Mu'tazilah menganggap kalau semisal Allah nanti bisa dilihat, maka hal ini akan menyerupakan Allah dengan makhluk, dan hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip tauhid atau bertentangan dengan prinsip ketauhidan atau keesaan Allah. Jadi mereka tidak menerima ru'yatullah ini, sehingga hal ini dianggap sesuatu penyimpangan atau paham penyimpangan yang ada dalam aliran Mu'tazilah. Nah, berikutnya sekarang kita bahas pada yang pembahasan yang nomor 2, yaitu aliran Al-Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini menurut sejarahnya yaitu didirikan sebagai reaksi atau bantahan terhadap ekstremisme rasionalitas Mu'tazilah, yang mana pendirinya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana beliau wafat pada tahun 935 Masehi. Beliau ini termasuk salah satu murid dan pengikut daripada aliran Mu'tazilah yang sangat taat. Namun pada akhirnya setelah beberapa tahun atau puluhan tahun bergumul dengan pemikiran Mu'tazilah, beliau akhirnya keluar atau menarik diri dari aliran ini. Karena apa? Karena beliau lebih condong pada pemikiran ahli fikih dan ahli hadis. Nah, posisinya Al-Asy'ari ini mengambil jalan tengah, yaitu menggunakan metode berargumentasi Mu'tazilah untuk membela keyakinan salaf yang lebih mengutamakan nakal atau wahyu daripada
dan membatasi akal dalam urusan hal-hal yang dianggap gaib. Nah, jadi inilah sejarah singkat tentang berdirinya aliran Asy'ariyah ini. Nah, sekarang kita bahas masuk pada pokok pemahaman daripada aliran Al-Asy'ariyah. Nah, yang pertama sifat Tuhan. Nah, mereka menetapkan sifat-sifat seperti sifat ma'ani, yaitu sifat ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, hayat dan kalam, itu sebagai sifat yang berdiri di atas zat Allah. Yang mana pemikiran ini bertentangan dengan pemikiran daripada aliran Mu'tazilah yang tadi. Nah, sifat-sifat ini ada bila kaifa, artinya tanpa ada atau tidak diketahui bagaimana caranya. Intinya sifat ini ada. Dan bila tasybih, tanpa ada menyerupakan dengan makhluknya. Nah, yang berikutnya yaitu takdir atau kehendak Allah dan perbuatan manusia. Aliran Asy'ariyah ini menekankan atau menyatakan bahwa perbuatan manusia baik ataupun buruk itu semuanya berasal dari Allah. Jadi artinya manusia itu hanya melakukan apa-apa yang memang sudah diciptakan oleh Allah. Perbuatan, dengan kata lain, Allah menciptakan perbuatan tersebut, sedangkan manusia hanya berusaha untuk mewujudkan perbuatan tersebut, entah itu baik ataupun buruk. Nah, pemahaman yang ketiga daripada aliran Asy'ariyah ini yaitu tentang pemahaman tentang keadilan Tuhan, yang mana mereka mengklaim bahwa keadilan Allah itu sesuatu yang bersifat mutlak tanpa terikat pada akal manusia. Artinya Allah berhak memasukkan orang-orang yang ahli maksiat ke dalam surga, atau bahkan sebaliknya memasukkan yang ahli ibadah atau orang yang taat itu ke dalam neraka. Nah, meskipun semua janji-janji Allah pasti ditepati, namun hal tersebut baik masuk surga atau neraka itu tetap pada kehendak Allah. Nah, yang keempat yaitu pandangan tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar atau orang fasik dalam pandangan aliran Asy'ariyah itu tetap dikatakan seorang yang mukmin meskipun keimanannya tidak dikatakan seorang yang beriman sempurna. Dan orang fasik ini kalau masuk neraka itu tidak akan kekal. Kenapa? Karena masih ada keimanan di dalam hatinya. Meskipun bisa jadi orang yang pelaku dosa besar ini bisa diampuni tanpa taubat, atau bahkan disiksa terlebih dahulu di neraka sementara dan baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, pemahaman yang terakhir yang kelima yaitu tentang ru'yatullah atau melihat Allah di surga nanti. Yang mana kalau tadi di awal pembahasan dalam aliran Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak dapat dilihat, nah kalau dalam pemahaman Asy'ariyah, ru'yatullah itu nyata adanya, yaitu orang-orang mukmin yang nanti masuk dalam surga itu dapat dengan jelas melihat wujud Allah meskipun bila kaifa, artinya tanpa diketahui caranya bagaimana, namun intinya orang mukmin yang masuk surga itu nanti akan berjumpa atau melihat zatnya Allah. Dan kita akan bahas tentang pandangan yang dianggap menyimpang daripada aliran Al-Asy'ariyah. Pandangan yang pertama yaitu tentang teori kasab atau penciptaan perbuatan. Nah, pandangan kasab ini dikritik karena dianggap menyerupai aliran Jabariyah atau fatalisme, yang mana aliran ini menghilangkan tanggung jawab atau kebebasan mutlak manusia. Meskipun pada awalnya Imam Asy'ari atau aliran Asy'ariyah hanya bermaksud untuk mengambil jalan tengah antara Mu'tazilah dengan Jabariyah. Nah, teori yang kedua atau pandangan yang kedua yang dianggap menyimpang yaitu penetapan sifat Allah. Meskipun menetapkan sifat, beberapa ulama salaf itu tetap mengkritik Asy'ariyah karena tidak menetapkan semua sifat khabariyah seperti wajah, tangan dan betis secara hakikat. Akan tetapi Imam Asy'ari hanya mentakwilkannya atau mengalih maknakan atau bahkan menyerahkannya kepada Allah tanpa suatu penetapan. Pandangan yang ketiga yang dianggap menyimpang yaitu tentang prioritas nakal atau wahyu di atas akal, yang mana Imam Asy'ariyah ini sangat
membela akal, membela nakal atau wahyu daripada akal. Namun generasi berikutnya seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Ghazi, mereka cenderung mengedepankan akal daripada wahyu ketika dalam menyingkapi masalah yang gaib atau sesuatu yang sulit dicapai oleh akal. Dan hal ini sama dengan aliran Mu'tazilah. Nah, prioritas nakal di atas akal ini dikritik sebagai penyimpangan metodologis oleh beberapa ulama. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.